Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Reguler semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Adapun bentuk hukum. Bentuk hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa bentuk hukum perseroan terbatas adalah badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, maka tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini mempertegaskan ciri perseroan terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Adapun pendirian perseroan terbatas. Untuk mendirikan suatu perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Didirikan oleh 2 orang atau lebih. Setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan. Adapun prosedur pendirian perseroan terbatas. Yang pertama, pembuatan akte pendirian oleh notaris, pengesahan oleh menteri di bidang hukum dan HAM, pendaftaran perseroan, pengumuman di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Modal dan saham. Modal dan saham pada perseroan terbatas. Modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan terbatas paling sedikit adalah 50 juta. Namun undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang disebutkan di atas. Paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Adapun penambahan modal. Penambahan modal pada perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik. Dan saham. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya perseroan. Hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas dasar tunjuk. Persyaratan tersebut. Kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, organ perseroan terbatas. Organ perseroan terbatas yaitu 1. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, 2. Dewan Komisaris, dan 3. Terakhir direksi. Terakhir ada pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa 1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. 2. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan
melawan hukum yang merugikan persatuan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Dan selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dan terakhir, pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan ini diatur secara rinci dalam pasal 142 sampai 152 Undang-Undang PT Pembubaran Perseroan terjadi. Yang pertama, berdasarkan keputusan RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. 4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. 5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau 6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Yudi Rudi, SPD ME, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.